Namun, program Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mendapat diskusi dari para malaikat, dan malaikat berkata bahwa jika Allah menciptakan manusia nanti untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, maka akan terjadi kerusakan dan pertumpahan darah terjadi di muka bumi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kak Ros Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, ini adalah video Kak Ros yang kelima. Dan buat teman-teman yang sudah nonton video Kak Ros yang sebelum-sebelumnya, Kak Ros ucapkan terima kasih yang sudah like and subscribe video YouTube channel Kak Ros. Dan buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah mendengarkan video YouTube channel Kak Ros tentang kisah-kisah Nabi, semoga teman-teman yang sudah mendengarkan mendapatkan hikmah dari mendengarkan cerita tentang kisah-kisah Nabi Kak Ros Official. Dukung terus konten-konten Islami agar generasi kita menjadi generasi yang tahu tentang sejarah perkembangan Islam, tahu tentang seluruh kisah-kisah Nabi, terutama Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam mengajarkan dan membela ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga generasi kita menjadi generasi yang cerdas dalam hal akademik dan spiritualnya. Oke teman-teman semuanya, jika kemarin Kak Ros menceritakan kisah tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, kali ini Kak Ros akan menceritakan sebuah kisah fenomenal tentang Azazil dan kisah penciptaannya Nabi Adam alaihissalam. Dan buat teman-teman yang mendengarkan, jangan lupa videonya di like, comment, and subscribe, jangan di skip ya teman-teman. Ini dia videonya, check it out. Dahulu kala bumi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dalam kurun waktu 6 hari saja. Namun perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh berbeda dengan perhitungan manusia zaman sekarang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk untuk mengelola dan mendiami bumi. Makhluk pertama yang Allah ciptakan untuk mengelola bumi adalah bernama Banu Jan atau bangsa jin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bangsa jin tersebut dari bahan yang berupa nyala api, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Ar-Rahman ayat 15, dan Dia menciptakan jin dari api yang menyala-nyala. Jin memiliki arti yang tersembunyi. Jin tidak bisa dilihat oleh manusia, namun bisa dilihat ketika jin menampakkan diri dengan wujud yang lainnya saja. Iblis atau setan adalah makhluk yang kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah para malaikat. Dan sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bangsa jin sama tugasnya dengan tugas manusia, yaitu menyembah dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Az-Zariyat ayat 56, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku." Bentuk dari jin ini bermacam-macam ya, ada yang berbentuk anjing, ular, serangga, dan ada pula yang memiliki sayap dan mampu berterbangan di udara. Jin juga sama dengan manusia, memiliki kelamin laki-laki dan perempuan, dan mampu berkembang biak layaknya manusia. Dan tahukah kalian makhluk yang pertama kali disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini adalah bangsa jin, dan bukan Nabi Adam dahulu yang pertama, tetapi bangsa jin. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bangsa jin untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, ternyata banyak di antara para bangsa jin ini melakukan keonaran, kemaksiatan, dan selalu berbuat maksiat. Mereka pun membangkang perintah Allah dan kerap melakukan pembunuhan, dan sering terjadinya pertumpahan darah antara sesama bangsa jin tersebut. Bunuh-membunuh menjadi kebiasaan setiap hari para bangsa jin tersebut, dan hal ini yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihissalam menjadi pemimpin berikutnya setelah makhluk bangsa jin. Melihat keonaran yang sering terjadi tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan iblis dan para malaikat untuk menghancurkan para bangsa jin yang sering membuat keonaran dan kerusakan di muka bumi tersebut. Iblis pun dikenal sebagai komandan perang para malaikat, dan sebelum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis bernama Azazil. Azazil dahulunya adalah komandan perang para malaikat. Saat itu Allah memerintahkan Azazil untuk menghabisi bangsa jin yang membuat kerusakan dan keonaran tersebut. Kemudian perang itu dimenangkan oleh Azazil dan tentara para malaikat. Dalam peperangan dahsyat itu pun banyak pula jin-jin yang mati akibat perperangan tersebut. Namun tidak semua jin itu mati.
Banyak juga yang berhasil kabur ke dasar lautan, ke hutan, bahkan ke gua-gua di dalam hutan. Dan dengan bangganya, iblis atau Azazil ini merasa bahwa dia hebat dan mampu memimpin perang para malaikat dan mengalahkan bangsa-bangsa jin tersebut. Sebenarnya kesombongan pada diri iblis ini sudah Allah ketahui sebelumnya, dan tidak ada malaikat yang tahu satupun tentang sifat kesombongan dari iblis ini. Karena pada saat itu iblis masih sangat terlihat sangat soleh dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelumnya iblis itu makhluk yang sangat soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Prestasi yang diperoleh oleh iblis di kala itu sangat banyak ya. Dan iblis pun dikenal sebagai Al-Mujtahid, ahli ibadah sungguh-sungguh, dan Al-Abid, ahli ibadah, dan yang terakhir adalah Al-Masajid, ahli sujud. Dan masih banyak lagi gelar-gelar untuk sang iblis ini pada saat iblis masih taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 3 makhluk di muka bumi ini, yaitu Banul Jan, Banul Ban, dan Azazil. Mereka semua adalah golongan-golongan jin. Abu Jan adalah awal mula diciptakannya Banul Ban atau anak jin yang baik. Sedangkan Banul Jan adalah penghuni kedua sebelum bangsa manusia, dan sedangkan iblis ketika itu belum lahir ke bumi. Kelahiran iblis generasi keempat kenabian dari bangsa jin. Ini diciptakan dari sejenis bahan api, kemudian jin ini tidak dapat dilihat kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Azazil adalah bangsa iblis. Dari keturunan inilah lahir iblis yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepandaian. Oke teman-teman, jadi jauh sebelum Nabi Adam itu diciptakan, Azazil ini sendiri adalah panglima besar para malaikat. Dan di dalam kitab karangan Al-Ghazali, beliau menceritakan bahwa di langit pertama itu, iblis itu disebut dengan Al-Abid, atau artinya ahli ibadah. Di langit kedua yang bernama Az-Zahid, di langit ketiga yang bernama Al-Arif, di langit keempat yang bernama Al-Wali, di langit yang kelima bernama At-Taqi, di langit keenam yang bernama Al-Qazin, dan di langit ketujuh bernama Al-Zazil. Dan selama 1000 tahun, iblis ini taat beribadah dan sujud non-stop kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis ini pun pernah digelari Syahidul Malaikat atau pemimpin dan penghuru para malaikat, serta Khazinul Jannah, juru kunci surga atau penjaga pintu surga. Dalam suatu kitab hadis yang menjelaskan tentang iblis, karangan dari Syekh Tahtazani bin Bashumi yang berjudul Kitab Shalawatul Qabul Akbar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis ini dan memberikan mandat yang agung dan mulia kepada iblis. Di antara tugas tersebut adalah sebagai berikut. Iblis sebagai penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun, dan iblis pernah hidup berdampingan dengan tahun, dan iblis pernah menjadi penasihat malaikat dalam waktu 20.000 tahun. Iblis juga pernah menjadi pemimpin para malaikat karobiyun lebih kurang 30.000 tahun, dan iblis pernah tawaf mengelilingi arsy Allah bersama para malaikat lebih kurang 14.000 tahun. Subhanallah, begitu banyak prestasi yang diperoleh oleh iblis, namun karena kesombongan dan putus rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat Allah murka kepadanya dan melaknat iblis tersebut. Sehingga karena prestasi yang banyak diperoleh oleh iblis ini pun disegani oleh para malaikat, seluruh para malaikat semesta alam, di langit, di bumi, di Baitul Makmur, dan di arsy-Nya Allah dan sebagainya. Jika iblis ini lewat, maka mereka akan memberikan salam penghormatan untuk iblis ini. Seperti komandan yang lewat di depan para prajuritnya, seperti itulah salam penghormatan para malaikat dengan iblis. Namun sayangnya ketika di Lauhul Mahfuz, nama iblis ini terselubung rapi, dan tidak ada satupun makhluk yang tahu nama iblis ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama ini pun tertera, yaitu Al-Kafir Al-Ma'un, yang artinya iblis yang ingkar dan terkutuk. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan Kak Ros dari tentang iblis, di mana iblis itu tadinya yang bernama Azazil, seorang panglima besar para malaikat dan pemimpin para malaikat tadinya ya. Kemudian dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongan dan keangkuhannya, merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam dan tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan kesempatan kepada iblis untuk bertaubat dan tunduk kepada Nabi Adam. Namun karena kesombongan dan keangkuhannya, dia merasa dirinya lebih baik sehingga putus rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia pun
meminta kepada Allah untuk dihidupkan sampai hari kiamat nanti untuk menyesatkan anak cucu cicit dari Nabi Adam alaihissalam ini. Jadi Allah tidak mengutuknya begitu saja ya. Allah memberikan kesempatan kepada iblis, namun iblisnya saja yang tetap kekeh tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah musnahnya kekhalifahan bangsa jin di muka bumi ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin dan pengganti khalifah di muka bumi ini sampai hari kiamat. Namun, program Allah Subhanahu wa taala ini mendapat diskusi dari para malaikat, dan malaikat berkata bahwa jika Allah menciptakan manusia nanti untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, maka akan terjadi kerusakan dan pertumpahan darah terjadi di muka bumi. Hal ini bisa terjadi seperti penduduk sebelumnya, yaitu bangsa jin yang memiliki perilaku arogan dan suka membuat keonaran dan kerusakan serta bunuh membunuh. Cakapan Allah dan para malaikat ini tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Kemudian para malaikat berkata, apakah engkau hendak menciptakan manusia yang suka membuat keonaran dan suka menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami selalu bertasbih dan memuji serta mensucikan namamu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku mengetahui dari apa yang tidak kalian ketahui. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat bahwa Allah lah yang lebih mengetahui untuk kedepannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, ditiupkan roh, kemudian Allah memerintahkan seluruh para malaikat dan bangsa jin untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Semua malaikat akhirnya bersujud dan memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, kecuali iblis laknatullah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 34, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia malah menolak dan menyombongkan dirinya, dan ia pun termasuk dari golongan yang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Iblis pun kemudian akhirnya enggan bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 12, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di saat aku memerintahkanmu? Iblis pun menjawab, saya lebih baik dari dirinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia hanya dari tanah. Iblis kemudian dengan lantangnya membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala karena merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam alaihissalam. Hal ini membuat Allah Subhanahu wa taala pun murka dan melaknat iblis tersebut. Sujud di sini diartikan sebagai bukan menyembah Nabi Adam ya, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukannya meminta ampun, iblis malah bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan anak cucu keturunan dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian iblis pun meminta kepada Allah dan bermohon kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, untuk menyesatkan cucu cicit dari keturunan Nabi Adam agar memiliki teman di neraka yang kekal. Iblis pun kemudian bekerjasama dengan bangsa-bangsa jin dan syaitan-syaitan untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Na'udzubillah min zalik. Lalu Allah pun melaknat iblis menjadi menyeramkan dan menyesatkan umat manusia. Dan karena kesombongan dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah yang menghantarkan iblis ini ke neraka dan kekal di dalamnya bersama pengikutnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada iblis untuk bertaubat dan bersujud kepada Nabi Adam. Namun iblis tetap pada pendiriannya untuk tidak mau sujud kepada Nabi Adam dan merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Sifat sombong dan sifat angkuh dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat mutlak dari iblis, dan banyak dari golongan manusia yang memiliki sifat sombong dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan iblis tersebut, dan sesungguhnya perbuatan itu adalah sifat mutlak dari iblis itu sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut lagi pada kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi teman-teman, Nabi Adam alaihissalam itu tidak diciptakan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakannya dengan tangannya sendiri, diproses dari tanah, kemudian diproses lagi dari tanah liat, tidak diciptakan dari ayah dan ibu, kemudian diproses dengan beberapa proses lagi, memakan kurang waktu lebih kurang 120 tahun lamanya, dan Nabi Adam itu diciptakan pada hari Jumat atau penghulu dari semua hari. Al-Quran menjelaskan secara rinci tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam ini, di mana Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan dalam 4 fase sebelum penghembusan ruh pada jasadnya.
Empat fase ini adalah sebagai berikut: fase turab, fase tin, fase hamak masnun, dan fase solsol. Fase yang pertama yaitu fase turab, di mana tanah yang belum bercampur dengan lumpur. Pada fase ini banyak ayat yang menjelaskan tentang proses tahapan pada fase ini ya, seperti di surah Al-Kahfi ayat 37, kemudian di surah Al-Hajj ayat 5, kemudian ada surat Al-Rum ayat 20, Al-Fijr ayat 11, kemudian di surah Al-Ghafir ayat 67, dan di surah Al-Imran ayat 59. Dua dari 6 ayat tersebut termasuk surat Madaniyah, yaitu Al-Imran dan Al-Hajj, dan selebihnya termasuk golongan surah Al-Makiyah, di mana Allah berfirman di salah satu ayat tersebut, sesungguhnya aku menciptakan Isa sama dengan menciptakan Adam alaihissalam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Quran surah Al-Imran ayat 59. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi, proses penciptaan Nabi Adam ini diambil dari berbagai macam dan warna tanah dari seluruh lapisan tanah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dari segenggam tanah yang Allah ambil dari seluruh permukaan lapisan tanah. Maka lahirlah anak cucu Adam dari asal tanahnya tersebut. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang kasar, ada yang lembut, dan ada yang jahat, ada juga yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua disebut dengan fase tin. Fase tin adalah fase di mana tanah telah bercampur dengan air, di mana air adalah sumber utama bagi kehidupan makhluk hidup. Pada fase tin ini banyak surah Al-Quran yang menjelaskan tentang proses fase tin ini, di antaranya di surah Al-An'am ayat 2, kemudian di surah Al-A'raf ayat 12, di surah Al-Mu'minun ayat 12, di surah As-Sajdah ayat 7, kemudian di surah As-Saffat ayat 11, kemudian di surah As-Sad ayat 71-76, kemudian di surah Al-Isra ayat 61, di mana seluruh surah ini termasuk surah Al-Makiyah, dan salah satu surah ini menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, dialah yang menciptakan kamu dari tanah dan dialah yang menentukan ajal kematianmu. Quran surah Al-An'am ayat 2. Kemudian pada fase yang ketiga disebut dengan fase hamak masnun, di mana pada fase ini istilahnya disebut dengan lumpur hitam. Setelah proses panjang dari fase yang kedua tadi, hingga berbentuklah lumpur hitam yang berbau dan berbentuk. Kemudian dijelaskan pada fase ini di dalam Al-Quran di surah Al-Hijr sebanyak 3 kali di ayat 26, 28, dan 33. Dalam surah Al-Hijr ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian fase yang keempat disebut dengan fase solsol kal fakor atau tembikar. Pada fase ini Allah juga menjelaskan sama dengan fase ketiga di surah Al-Hijr ayat 26, ayat 28, dan ayat 33, serta di surah Ar-Rahman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ar-Rahman ayat 14, Dia yang menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Lumpur hitam atau hamak masnun ini prosesnya sama dengan proses yang ketiga tadi ya, dibentuk sebagai manusia dalam keadaan berlubang dan kosong. Proses penciptaan manusia ini dengan sebaik-baiknya dari hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an di surah At-Tin ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami ciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Katakan salsal karena manusia ini telah terbentuk kemudian dikeringkan oleh panasnya matahari. Itulah disebut dengan salsal. Dikatakan dengan demikian karena benda ini jika tertiup angin maka akan bersuara salsalah. Setelah fase ini, maka pada fase berikutnya yaitu fase penghembusan roh kepada jasad tersebut. Dan fase penghembusan roh tersebut, orang-orangan yang dari tanah liat tadi kemudian Allah hembuskan rohnya, kemudian manusia tersebut bisa hidup dan bergerak, yang biasa disebut dengan basyar. Oke teman-teman, itulah dia 4 fase dalam proses penciptaan manusia atau Nabi Adam alaihissalam. Dan kita semua ini adalah anak cucu keturunan dari Nabi Adam atau biasa disebut dengan Bani Adam. Akankah kita sebagai manusia yang diciptakan dari tanah ini selalu merasa sombong dan merasa lebih baik daripada yang lainnya? Na'udzubillah min zalik, sesungguhnya kita diciptakan dari tanah dan
akan kembali lagi kepada tanah. Kemudian setelah diciptakannya Nabi Adam pun dibekali dengan akal pemikiran untuk memahami, mempelajari dan mengamati sesuatu. Dan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia ajarkan kepada Adam semua nama benda ini dan diperlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan semua nama benda ini jika kamu yang benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan sungguh Engkau yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Quran surah Al-Baqarah ayat 32. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, sebutkanlah nama-nama itu. Kemudian Adam pun menyebutkan nama-nama itu, dan Allah berfirman, bukankah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Allah menyatakan keutamaan Nabi Adam di atas para malaikat karena Dia mengajarkan kepada Adam daripada mereka nama-nama ilmu atau sesuatu yang sering digunakan oleh manusia seperti nama-nama binatang, hewan, langit, bumi, bahkan nama-nama spesies lainnya. Hal ini terjadi setelah para malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Diskusi ini pun berlanjut untuk menentukan posisi Nabi Adam, dan tak ada satupun malaikat yang mengetahui tentang ilmu penciptakan khalifah ketika mereka bertanya tentang hal itu. Ini menunjukkan bahwa posisi Nabi Adam lebih unggul dibandingkan malaikat dalam hal ilmu. Nabi Adam alaihissalam dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang panjang. Banyak riwayat mengatakan bahwa umur Nabi Adam itu sampai 1000 tahun, dan Nabi Adam pernah memberikan 40 tahun umurnya kepada Nabi Daud. Pada saat itu Nabi Adam alaihissalam kagum melihat cahaya yang berkilau di antara matanya. Kemudian Nabi Adam berkata kepada Allah tentang manusia itu, lalu Allah menjawab bahwa itu adalah keturunan Adam, umat akhir zaman. Lalu Nabi Adam pun berkata kepada Allah, berapa umur dari Daud tersebut? Kemudian Allah menjawab 60 tahun. Kemudian Nabi Adam meminta kepada Allah untuk mengambil sisa umurnya yang 40 tahun dan diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam pun tinggal di dalam surga sebelum diturunkan di muka bumi untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Nabi Adam tinggal di surga, dia merasa dia kesepian, tidak punya teman. Kemudian Allah tahu bahwa Nabi Adam ini merasa kesepian, dan di saat Nabi Adam itu sedang tertidur, Allah pun menciptakan Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Melihat kehadiran Siti Hawa, Nabi Adam sangat senang karena hasratnya sebagai manusia memiliki pasangan kini sudah terjawab. Dan Allah pun mengizinkan Adam dan istrinya untuk menikmati semua yang ada di surga kecuali pohon khuldi. Pohon khuldi adalah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Ada maksud tertentu dari larangan yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Kemudian dari larangan ini, syaitan pun mengetahui hal tersebut lalu memanfaatkan keimanan Nabi Adam dan Siti Hawa. Setan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 35, wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu dalam surga ini. Makanlah makanan yang banyak lagi baik sesuka hatimu, tetapi jangan dekati pohon ini karena dapat menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah ayat 35. Jadi Allah itu sudah memberi peringatan kepada Nabi Adam untuk tidak mendekati pohon ini. Allah tidak menyebutkan nama pohon ini ya, karena bahasa khuldi itu adalah bahasa iblis itu sendiri. Ketika Nabi Adam alaihissalam dalam surga bersama istrinya, syaitan pun mencari cara untuk menghasut Nabi Adam alaihissalam dan masuk ke surga. Kenapa setan ini bisa masuk ke dalam surga sementara di langit itu masih banyak para malaikat penjaga pintu surga tersebut? Mungkin dari teman-teman semua ada yang bertanya, kenapa sih syaitan itu bisa masuk ke dalam surga? Apakah tidak ada para malaikat menjaga pintu surga tersebut? Apakah Allah tidak tahu? Jawabannya adalah Allah Maha mengetahui dan Allah tidak tidur dan tidak lalai. Allah hanya ingin kita tahu bahwa pada peristiwa Nabi Adam itu kita ambil hikmahnya bahwa ketika kita melakukan kesalahan maka ada solusinya, yaitu bertaubat. Jadi sebagai orang Islam kita wajib mengimani peristiwa dari Nabi Adam alaihissalam tersebut. Banyak riwayat mengatakan bahwa syaitan ini mengubah bentuknya seperti ular
untuk mengelabui Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah masuk dalam surga, syaitan pun menghasut Nabi Adam dan Siti Hawa, lalu berbisik kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Di dalam surah At-Taha ayat 120, iblis berkata, "Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan dengan sebuah pohon keabadian dan kerajaan yang tidak pernah binasa?" Quran surah At-Taha ayat 120. Buah kuldi ini sendiri dinamakan oleh iblis itu sendiri, dan Allah tidak pernah mengatakan langsung buah ini bernama buah kuldi ya. Jadi yang mengatakan buah kuldi itu adalah iblis ini sendiri. Lalu iblis menghasut Nabi Adam dan Siti Hawa dan mengatakan bahwa Allah menciptakan kamu itu tidak kekal. Iblis dengan penuh semangat merayu mereka untuk memakan buah terlarang tersebut. Adam dan Hawa yang dilengkapi dengan hawa nafsu ini akhirnya tergoda oleh rayuan syaitan ini dan menggoyahkan keimanan mereka. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya menjadi tidak taat pada perintah Allah untuk tidak memakan pohon tersebut. Dan setelah makan buah kuldi tersebut, Nabi Adam dan Siti Hawa menyadari bahwa tubuh mereka dalam keadaan tidak berbusana lagi. Dan dalam surah Al-A'raf ayat 22-23 Allah menceritakan kejadian ini, dan di dalam surah ini Allah melarang Nabi Adam untuk memakan buah ini dan mengingatkan bahwa bahayanya dari godaan syaitan. Lalu Nabi Adam alaihissalam pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa bertobat kepada Allah seraya memanjatkan doa. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Namun terlepas dari itu semua, Allah menciptakan manusia dari awalnya memang untuk menjadi khalifah di muka bumi. Meskipun Nabi Adam dan Siti Hawa telah bertaubat, namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan hukuman dan sanksi kepada mereka berdua dengan dikeluarkan dari surga dan diturunkannya ke bumi. Turunlah kalian dari surga menuju ke bumi. Kalian akan menjadi musuh satu sama dengan yang lainnya, dan kalian akan mendapatkan tempat tinggal di muka bumi sampai batas waktu yang ditentukan. Quran surah Al-A'raf ayat 24 sampai ayat 25. Kemudian Nabi Adam dan Hawa pun diturunkan ke bumi. Saat itu mereka tidak diturunkan di tempat yang sama. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Bukit Sri, adanya di daerah Sri Lanka sana, dan Siti Hawa diturunkan di daerah kota Arab, sehingga mereka pun terpisah jauh. Tapi Nabi Adam dan Siti Hawa meyakini bahwa mereka akan bertemu kembali. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa pun bertemu di Jabal Rahmah, dan mereka memulai kehidupan baru selayaknya seperti manusia biasa. Diceritakan mereka diturunkan ke bumi dengan membawa dosa karena ketidaktaatannya ketika di surga. Sebutkan pula bahwa Allah menghukum Nabi Adam bersusah payah untuk mencari nafkah. Itu pun dengan Hawa. Hawa akan merasakan sakitnya luar biasa ketika melahirkan, dan ular yang menghasut tadi akan berjalan dengan menggunakan perutnya selama di bumi. Dosa yang tadinya menjadi takdir pada manusia, kaum laki-laki mencari nafkah, dan sedangkan perempuan melahirkan dan berkewajiban untuk mengurus anak-anak. Adam dan Hawa belajar untuk bercocok tanam, untuk bertahan hidup di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada Nabi Adam dengan melahirkan bayi kembar, dan setiap Siti Hawa melahirkan selalu melahirkan bayi kembar. Adam dan Hawa pun menjalani kehidupan sehari-hari layaknya manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan 8 ekor lembu, 2 ekor kambing dan 2 ekor domba. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam untuk memerah susunya dan untuk diminum, dan bulunya bisa untuk dimasukkan untuk menjadi pakaian mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan seekor ayam putih yang sebesar unta kepada Nabi Adam alaihissalam, dan ketika para malaikat itu bertasbih, ayam itu akan berkokok. Dari situlah Nabi Adam alaihissalam tahu waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melindungi diri mereka dari panas dan hujan, Nabi Adam alaihissalam pun menebang pohon-pohon untuk dibuatkan rumah, kemudian menggali sumur untuk mengambil air. Kemudian Allah pun menurunkan 21 lampiran tentang pengenalan hukum haram pada makanan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan 29 huruf hijayah, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menambahkan dan mengurangkan huruf tersebut karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam pun belajar dari huruf hijayah tersebut untuk mengetahui lampiran-lampiran yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian akhirnya Siti Hawa pun merasakan proses mengandung, dan saat mengandung dia merasakan perutnya itu bergerak-gerak. Kemudian dia heran dari mana asal pergerakan itu dan akan kemana keluarnya. Kemudian saat proses melahirkan, Siti Hawa pun melahirkan anak yang pertama, yaitu Habil dan Layutsa. Jadi anak yang pertama itu kembar ya, Habil dan Layutsa. Waktu mengandung anak kedua pun tiba. Siti Hawa melahirkan sepasang anak
yang bernama Qabil dan Iklimah. Diceritakan bahwa Siti Hawa sendiri melahirkan sebanyak 20 kali dan setiap dia melahirkan selalu berpasang-pasangan dan kembar. Pada saat anak cucu Adam ini berkembang banyaklah terjadi pertikaian dan pertengkaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan tongkatnya untuk memberikan pelajaran kepada yang membangkang. Anak kembar Nabi Adam yang pertama bernama Habil dan Layusa, dan anak kembar yang kedua bernama Qabil dan Iklimah. Dikisahkan bahwa Layusa ini sendiri memiliki paras yang kurang menarik dibandingkan dengan Iklimah, dan Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan anaknya secara silang. Jadi anak Nabi Adam tidak boleh menikah dengan kembarannya sendiri. Jadi ketika Habil ingin menikah dengan Iklimah, tiba-tiba si Qabil ini protes kepada Nabi Adam bahwa dia ingin menikah dengan Iklimah karena Iklimah ini memiliki paras lebih cantik dibandingkan dengan Layusa. Dia mengatakan pada Nabi Adam bahwa Iklimah ini adalah saudara kembarnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam tidak menikahkan anaknya sendiri dengan kembarannya sendiri. Kemudian Habil dan Qabil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban melalui Nabi Adam alaihissalam. Siapa kurbannya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak atas Iklimah. Qabil seorang petani yang sombong memilih seikat gandum yang jelek untuk dikurbankan kepada Allah, sedangkan Habil seorang peternak memilih seekor kambing yang muda dan gemuk untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah keduanya berkurban, Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan cahaya putih kepada kambingnya si Habil. Kemudian Allah menerima kurbannya si Habil. Allah pun memerintahkan si Habil untuk menikahkan Iklimah. Namun sayangnya si Qabil cemburu karena dia tidak jadi menikahi Iklimah. Qabil marah dan tak ingin kembarannya dinikahi oleh si Habil. Nah, dari sinilah setan berkesempatan untuk memanfaatkan kemarahan Qabil untuk menghasut si Qabil untuk membunuh saudaranya sendiri, yaitu si Habil. Dan ketika Qabil dikuasai oleh amarah dan setan, Qabil pun membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Dan tanpa perlawanan, Habil tidak melawan sedikit kepada Qabil, dan celakanya pukulan Qabil tersebut membuat Habil pun terbunuh. Dan inilah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh kaum manusia, yaitu pembunuhan antara Qabil dan Habil. Qabil takut dan bingung. Dia tidak tahu bagaimana cara menyembunyikan jasad dari Habil tersebut. Qabil merasa takut dan bingung. Dia tidak tahu cara menyembunyikan si Habil. Kemudian dia membuang si Habil ke laut, tetapi ombak selalu membawa si Habil selalu ke tepi pantai. Habil dan Qabil ini pun merupakan pembunuhan pertama yang terjadi pada manusia di muka bumi ini. Kisah Nabi Adam alaihissalam ini merupakan banyak hikmah yang telah terjadi pada peristiwa ini. Hikmahnya adalah hendaknya setiap manusia mentaati larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang kedua, manusia selalu waspada ketika godaan syaitan selalu menghampiri manusia itu sendiri. Dan hikmah yang ketiga, ketika kita telah terjatuh pada lembah dosa tersebut, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang keempat, kita mempercayai bahwa Allah akan menolong hambanya dan menaungi hamba-hambanya. Oke teman-teman, itulah dia kisah dari Azazil yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi iblis, dan kisah penciptaan Adam alaihissalam. Teman-teman yang mendengarkan mendapatkan hikmah dan nasihat yang terkandung pada kisah Nabi Adam alaihissalam tersebut. Dan Kak Ros ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah subscribe, dan jangan lupa dukung terus konten-konten Kak Ros agar Kak Ros lebih semangat lagi dalam membuat kontennya. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe Kak Ros Official. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.